Om Swastiastu, Om Awikanamastu Namasidam. Salam Rahayu, Rahajang Rahini Tilem, Majang Ring umat Hindu Sedharma dimanapun berada. Kita yang menjawab satu pertanyaan. Jero, saya mau bertanya apakah boleh berjapa di sanggah dan apakah boleh berjapa kalau bukan pemangku atau orang suci. Dimanapun dan kapanpun nama suci Tuhan itu diucapkan, itulah japa yang sesungguhnya. Dan semestinya kalau kita berjapa harus di tempat yang suci. Nah, ini untuk umum. Jadi kalau kita melakukan japa bukan saja untuk kalangan orang suci, tetapi untuk seluruh umat. Nah, ini namanya Namasmaranam. Ya. Jadi tidak ada bedanya. Kita di mata Tuhan itu semua sama. Yang membedakan adalah akhlak perbuatan kita. Ya. Jadi jangan sungkan kalau bukan orang suci, jangan sungkan untuk mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Itu sangat bagus. Makanya di dalam kehidupan saat ini kita kan terkendala oleh kegiatan-kegiatan, aktivitas, bekerja dan sebagainya. Itu yang membuat kita tidak bisa sesering mungkin mengucapkan nama Tuhan. Terkadang sehari pun kita terlena, kita lupa. Makanya diatur, ada waktu trisandia. Jadi 3 kali kita menghubungkan diri dengan Tuhan. Jadi kalau itu pun tidak bisa, masih ada jalan lain sebelum kita tidur. Setidaknya kita mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Nah itu. Jadi ucapkan japa mantra di tempat yang disucikan, yaitu pura. Itu disebut tempat yang disucikan. Kalau tempat yang suci, yang sesungguhnya itu adalah alam. Pegunungan, gunung ya, lautan atau di tepi laut, kemudian di sumber-sumber mata air, di lembah. Nah, itu tempat yang suci yang sesungguhnya. Nah, semua ada nilainya. Kalau kita mengucapkan japa mantra, memuja dan memuji Tuhan di kamar, ya bukan di tempat yang suci, di kamar, nah itu nilainya paling rendah. Kemudian kalau kita mengucapkan atau berjapa di tempat yang disucikan, pura atau sanggah, ya itu nilainya lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi lagi nilainya ketika kita berjapa di tempat yang terbuka, di alam. Jadi di tempat yang tadi saya sebutkan, itu yang disebut dengan tempat yang suci. Karena keberadaannya itu memang sudah suci. Jadi bagaimanapun dia tetap suci. Contoh air laut, jadi samudra. Nah, jadi apapun masuk ke dalam lautan, bangkai, kotoran, kemudian dan sebagainya, tetapi tetap dicari oleh umat untuk mensucikan diri. Jadi dia akan tetap suci. Itu yang disebut dengan tempat suci. Nah, itu semeton. Jadi lantunkan japa mantra itu di tempat yang suci. Nah, maka dari itu kalau kita jauh dari lautan, dari pegunungan, kan tidak mungkin kita setiap hari pergi ke sana. Kita sudah memiliki tempat suci, tempat yang suci, yaitu Merajan atau sanggah. Jadi cukup kita melakukan puja, japa mantra, menganggungkan, memuliakan nama-nama suci Tuhan di tempat yang sudah tersedia. Nah, lakukan dengan waktu yang tepat, tempat yang sama, waktu yang sama, itu yang memiliki nilai yang sangat besar. Karena di sana kita dituntut untuk disiplin. Disiplin waktu itu penting sekali. Nah, dan juga kesetiaan. Nah, ini yang penting sekali. Sering saya katakan di beberapa video-video bahwa kedisiplinan dan kesetiaan kita berjapa itu penting sekali. Nah,
ingat hanya memilih satu nama suci Tuhan agar kita bisa fokus kepada yang tunggal. Jangan terkecoh oleh semua nama-nama yang indah-indah. Itu semua nama adalah nama Tuhan itu sendiri. Sekarang kita tinggal meyakini nama yang mana yang mau kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu saja. Oke, rahayu semeton, semoga bermanfaat. Rahajeng rahina tilem untuk semeton sami, dumugi sami kena rahayu. Om Santi 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 Om.